Bangil akan membawakan sebuah dongeng dari Kalimantan Barat dengan judul Legenda Batu Menangis. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah lama meninggal. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja di ladang demi hidup mereka. Setiap hari bekerja di ladang membuat kulit ibu Darmi menjadi kian gelap. Berat badannya pun juga menyusut. Itu semua ia lakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, Darmi tak mau membantu ibunya. Setiap hari kerjanya hanya berdandan dan enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi hitam seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi sudah bersiap untuk pergi ke ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari karena musim panen sudah tiba. Darmi, bisakah kamu membantu ibu memasak, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen. Darmi yang sudah menyisir rambutnya terkejut. Tidak mau aku. Kalau aku memasak, rambutku bisa bau tubuh, Bu. Aku kan habis keramas. Ibu Darmi yang mendengar jawaban anaknya hanya bisa menggelengkan kepala sedih. Ketika di ladang, ibu Darmi bekerja keras tanpa mempedulikan perutnya yang lapar. Saat pulang, betapa terkejutnya ia. Tidak ada makanan di rumah yang bisa ia makan. Ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, Bu, seharian tidak makan. Darmi, tadi kan ibu sudah memintamu untuk memasak. Darmi yang mendengar jawaban ibunya malah langsung meninggalkan ibunya yang lelah dan juga kelaparan. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap untuk pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Ketika sore tiba, ibu Darmi kembali ke rumah dengan membawa uang. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya pulang dengan membawa uang, langsung mendekat. Ibu, bedangku habis, belikan dong, Bu. Iya, ibu belikan, tapi kamu harus ikut ibu ke pasar supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya dengan terpaksa, Darmi pun ikut ibunya pergi ke pasar dengan menggunakan payung. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya, Ibu, nanti ibu jalannya di belakangku saja ya, jangan berdampingan. Darmi tetap memaksa ibunya untuk berjalan di belakangnya tanpa memberikan alasan. Darmi sebenarnya malu harus berjalan berdampingan dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Ketika di tengah jalan, Darmi bertemu dengan salah seorang temannya. Hai Darmi, kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi ke pasar. Teman Darmi melihat heran kepada ibu Darmi. Yang di belakangmu itu ibumu ya? Oh, dia bukan ibuku, dia itu pembantuku. Darmi sebenarnya tak ingin temannya tahu jika ia memiliki ibu yang kotor. Hati ibu Darmi sakit, tapi ia hanya menahannya. Sampailah ibu Darmi dan Darmi di pasar. Ketika akan memasuki pasar, Darmi kembali bertemu dengan seorang temannya. Darmi dan temannya melakukan pembicaraan yang sama seperti teman sebelumnya. Darmi kembali mengakui ibunya sebagai pembantu. Akhirnya, ibu Darmi tak kuasa menahan air mata. Ia sudah tidak kuat dengan perlakuan anaknya. Maka ibu Darmi pun berdoa di dalam hati.
Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah ia hingga menjadi jera. Setelah berdoa, seketika langit menjadi hitam dan petir bergemuruh. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Darmi. "Ah, Ibu! Ada apa dengan kakiku, Bu? Kenapa tidak bisa digerakkan?" Sedikit demi sedikit, Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun menangis pilu sambil merintih kesakitan. Ia memohon ampunan kepada ibunya. Namun sayang, semua tidak bisa kembali. Darmi harus menanggung akibat dari perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga ia besar. Batu Darmi itu kemudian dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di samping tebing. Sampai saat ini, batu itu masih ada di Kalimantan Barat. Itulah legenda dari Kalimantan Barat tentang batu